Adapun analisis yang telah saya lakukan pada bab 1 mengenai melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Yang pertama itu kesesuaian materi dengan kurikulum. Materi pada bab ini sudah sesuai dengan kurikulum IPA SD yang berlaku, terutama pada kompetensi dasar untuk memahami sifat, cahaya, dan bunyi, serta bagaimana manusia dapat melihat dan mendengar. Buku ini mencakup konsep-konsep dasar yang relevan seperti sifat-sifat cahaya, cahaya merambat lurus, bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, dan lain-lain, serta sifat-sifat bunyi. Bunyi merambat melalui media, keras dan pelan, tinggi dan rendah. Materi ini mendukung capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dan sesuai untuk anak SD kelas 5. Bagian-bagian relevan pada topik A mengenai cahaya dan sifatnya mencakup konsep dasar yang sesuai dengan kurikulum tentang cara cahaya merambat, pantulan cahaya, pembentukan bayangan, dan pembiasan cahaya. Pada topik B mengenai melihat karena cahaya, memuat penjelasan mengenai cara kerja mata yang sesuai dengan standar kurikulum IPA untuk memahami alat indera penglihatan. Pada topik C mengenai bunyi dan sifatnya, memberikan pemahaman yang jelas tentang sifat bunyi dan bagaimana bunyi merambat sesuai dengan kompetensi dasar IPA. Pada topik D mendengar karena bunyi, menjelaskan bagaimana telinga menangkap bunyi dan mekanisme pendengaran manusia. Bagian yang kurang sesuai, yang pertama itu secara keseluruhan materi sudah sesuai, namun beberapa konsep seperti pantulan suara atau gaung mungkin bisa disederhanakan lebih jauh agar lebih sesuai dengan perkembangan kognitif siswa SD. Kedua, penyajian materi. Pertama, struktur penyajian. Setiap topik disajikan dengan narasi pengantar, ilustrasi, dan percobaan sederhana. Struktur ini membantu siswa memahami konsep melalui langkah-langkah yang jelas dan kegiatan yang melibatkan mereka secara langsung. Yang kedua, penggunaan gambar dan ilustrasi. Buku ini memiliki ilustrasi yang cukup membantu dalam menjelaskan konsep-konsep abstrak seperti sifat cahaya, bayangan, dan cara kerja mata dan telinga. Gambar-gambar tentang percobaan juga mendukung pembelajaran yang berbasis aktivitas. Ketiga, contoh soal dan aktivitas. Setiap topik dilengkapi dengan aktivitas percobaan dan uji pemahaman. Misalnya, siswa diajak melakukan percobaan untuk memahami sifat cahaya dengan alat-alat sederhana seperti cermin, air, dan botol. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang ketiga, kelayakan bahasa. Pertama, bahasa yang digunakan cukup sederhana dan sesuai untuk siswa SD kelas 5. Setiap istilah ilmiah yang muncul seperti pembiasan, pantulan, dan getaran dijelaskan dengan baik. Dan buku ini juga menyertakan bagian kosakata baru untuk memperkenalkan istilah ilmiah kepada siswa. Yang kedua, ada beberapa istilah seperti refleksi, refaksi, dan intensitas mungkin bisa disederhanakan lebih lanjut untuk membantu siswa memahami konsep yang lebih kompleks. Misalnya, kata refaksi dapat dijelaskan lebih dahulu dengan contoh sehari-hari sebelum diperkenalkan istilah teknisnya. Yang ketiga, instruksi dalam percobaan mudah diikuti dan tidak terlalu rumit bagi siswa SD, sehingga memungkinkan mereka melakukan eksperimen dengan alat yang mudah ditemukan. Secara keseluruhan, materi dalam bab ini sudah sesuai dengan kurikulum, disajikan dengan cara yang menarik dan mendukung aktivitas siswa, serta menggunakan bahasa yang layak bagi anak-anak di tingkat SD. Namun, beberapa istilah ilmiah masih bisa lebih disederhanakan agar lebih mudah dipahami siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan pada buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Kelebihannya yang pertama itu aktivitas pembelajaran yang menarik. Buku ini dipenuhi dengan aktivitas pembelajaran berbasis proyek dan percobaan, sehingga siswa lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Yang kedua, pemahaman kontekstual. Topik-topik yang diajarkan berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari, membuat siswa mudah memahami dan mengaitkan materi dengan pengalaman mereka. Yang ketiga itu pemanfaatan media visual. Buku ini dilengkapi dengan gambar-gambar, ilustrasi, dan skema yang membantu menjelaskan konsep-konsep kompleks secara sederhana. Adapun kekurangannya, yang pertama, pembahasan materi yang kadang terlalu singkat. Beberapa topik penting seperti pergerakan lempeng atau jaring-jaring makanan mungkin perlu penjelasan lebih mendalam agar siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, keterbatasan media interaktif.
Meskipun ada visualisasi yang cukup baik, penjelasan dalam bentuk interaktif atau penggunaan teknologi untuk simulasi konsep ilmiah masih kurang. Yang ketiga, kurangnya latihan pemahaman konsep yang kompleks. Latihan yang diberikan sering kali terlalu sederhana, sehingga siswa mungkin memerlukan tambahan soal atau kegiatan yang lebih menantang untuk mendalami materi. Secara keseluruhan, buku ini merupakan sumber pembelajaran yang bermanfaat dengan pendekatan berbasis aktivitas yang menstimulasi minat siswa dalam memahami IPA. Meskipun beberapa topik dapat ditingkatkan ke dalamnya dan penggunaan media interaktif bisa lebih dieksplorasi. Adapun materi buku yang kelompok kami angkat yaitu buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5. Penulis Amalia Fitri Ganim DKK. Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Komplek Kemdikbudristek, Jalan RS Fatmawati Cipete, Jakarta Selatan. Tahun terbit 2021. Berdasarkan buku yang telah kelompok kami kaji, ada ringkasan dari materi ilmu pengetahuan alam dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD kelas 5. Yaitu buku ini mencakup berbagai topik penting dalam pembelajaran IPA. Seperti di bab 1 itu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Memahami sifat-sifat cahaya dan bunyi termasuk bagaimana manusia bisa melihat dan mendengar. Materi ini diajarkan melalui percobaan tentang perambatan cahaya, pantulan pembiasan, serta bagaimana bunyi dihasilkan dan dirambatkan. Di bab 2, harmoni dalam ekosistem, mempelajari hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan aliran energi yang terjadi di dalamnya. Di sini, siswa diajak untuk menganalisis bagaimana ketidakseimbangan ekosistem dapat mempengaruhi kehidupan. Kemudian, di bab 3 itu magnet dan listrik dan teknologi untuk kehidupan, di mana mengenal cara kerja magnet, sumber energi listrik, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir ada di bab 5, yaitu bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Di sini membahas bagaimana organ tubuh manusia seperti sistem pencernaan dan pernapasan bekerja untuk menunjang kehidupan dan pertumbuhan. Selanjutnya, analisis isi bab 2 buku kelas 5, Harmoni dalam Ekosistem. Materi pada bab 2 yang membahas harmoni dalam ekosistem biasanya berkaitan dengan kompetensi dasar kurikulum IPA kelas 5, seperti memahami hubungan antar komponen ekosistem, interaksi makhluk hidup, rantai makanan, dan peran manusia dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Jika bab ini mencakup konsep-konsep seperti produsen, konsumen, dan dekomposer, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan, serta keseimbangan ekosistem, maka materi sudah sesuai dengan kurikulum. Ini penting karena siswa diharapkan memahami bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi dalam suatu ekosistem dan dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian, jika materi terlalu teoritis atau menggunakan contoh yang terlalu abstrak tanpa penerapan kontekstual di kehidupan sehari-hari, hal itu mungkin kurang sesuai dengan kurikulum yang mendorong pemahaman melalui pengalaman langsung dan pengamatan sekitar. Misalnya, pembahasan terlalu detail tentang ekosistem di wilayah geografis yang jauh dari lingkungan anak. Misalnya, hutan tropis yang mereka tidak pernah lihat langsung, bisa membuatnya kurang relevan. Kemudian, penyajian materi harus disusun dengan logis, dimulai dari konsep-konsep dasar seperti pengertian ekosistem, komponen biotik, dan abiotik sebelum masuk ke konsep yang lebih kompleks seperti jaring-jaring makanan atau rantai energi. Jika struktur materi sudah mengikuti alur ini, maka sudah baik. Penggunaan gambar sangat penting dalam materi IPA, terutama untuk membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Ilustrasi tentang rantai makanan, diagram ekosistem atau skema jaring-jaring makanan akan mempermudah siswa memahami interaksi dalam ekosistem. Buku yang baik harus memiliki gambar-gambar yang berwarna dan jelas. Untuk bahasa yang digunakan,
harus sederhana dan sesuai dengan tingkat pemahaman anak kelas 5 SD. Istilah ilmiah seperti ekosistem, biotik, abiotik, atau decomposer harus dijelaskan dengan cara yang mudah dimengerti oleh siswa. Penjelasan istilah harus diikuti dengan contoh konkret. Kemudian istilah ilmiah yang perlu disederhanakan. Jika ada istilah seperti simbiosis mutualisme atau biomasa, buku perlu memberikan definisi sederhana serta contoh yang relevan. Sebagai contoh, simbiosis mutualisme bisa dijelaskan sebagai hubungan antar dua makhluk hidup yang saling menguntungkan seperti lebah dan bunga. Selanjutnya adalah analisis buku IPA di SD bab 3 kelas 5 yang mencakup tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Yang pertama yaitu kesesuaian materi dan kurikulum. Materi tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan pada bab 3 ini harus sesuai dengan kompetensi dasar IPA dalam kurikulum SD yang berlaku. Topik ini seharusnya mencakup konsep dasar tentang sifat magnet, penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari, listrik statis dan dinamis, serta penerapan teknologi yang berbasis listrik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam penyajian materi, struktur penyajian, yang pertama itu penyajian materi sebaiknya dimulai dari konsep yang mudah seperti sifat dasar magnet, sebelumnya dilanjutkan ke konsep listrik, statis, dan dinamis. Setelah memahami dasar-dasarnya, kita beralih pada kelayakan bahasa. Bahasa yang mudah dipahami. Bahasa yang digunakan harus sederhana, mengingat konsep magnet dan listrik. Mungkin masih asing bagi siswa kelas 5. Istilah seperti medan magnet, listrik statis, atau rangkaian listrik harus dijelaskan dengan cara mudah dimengerti, misalnya bisa menarik atau menolak benda tertentu. Selanjutnya yaitu penggunaan kalimat yang jelas. Penggunaan kalimat-kalimat dalam buku harus singkat, jelas, dan langsung, di mana penggunaan kalimat ini yang terlalu panjang atau rumit bisa membingungkan siswa. Seperti penjelasannya harus disertai contoh-contoh konkret dan dari kehidupan sehari-hari sehingga yang dipelajari lebih mudah. Selanjutnya adalah analisis isi bab 5 kelas 5, di mana materi ini berisi tentang bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Yang pertama itu kesesuaian materi dengan kurikulum seperti pada bab selanjutnya atau bab sebelumnya, di mana pertama, relevan dengan kurikulum IPA di SD, materi yang menjelaskan proses atau tentang proses kehidupan dan pertumbuhan manusia ini sangat relevan dengan kurikulum IPA kelas 5 yang memuat tentang makhluk hidup, khususnya pada tentang organisasi kehidupan dan sistem tubuh manusia, di mana bagian-bagian relevan dan dengan kurikulum yang meliputi. Materi ini mencakup tentang sistem pertumbuhan manusia, di mana pembahasan tentang sistem pernafasan, peredaran darah, pencernaan, dan sistem ekskresi sesuai dengan kompetensi dasar yang mencakup pemahaman siswa terhadap organ tubuh dan fungsinya. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bagian yang menggambarkan pertumbuhan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa sesuai dengan aspek perkembangan fisik dalam kurikulum. Selanjutnya adalah bagian yang kurang sesuai. Yang pertama itu, jika bab ini kurang memuat penjelasan mengenai pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan kesehatan manusia, misalnya pengaruh pola makan, aktivitas fisik, atau lingkungan hidup, maka hal ini bisa dianggap kurang sesuai karena kurikulum juga mencakup ketertarikan antara manusia dan lingkungannya dalam proses tumbuh kembang. Kedua yaitu penyajian materi. Penyajian materi ini berisi tentang
Pertama, struktur penyajian, di mana jika bab ini disajikan secara sistematis mulai dari pengenalan sistem tubuh hingga tahap pertumbuhan manusia. Ini sudah sejalan dengan struktur pembelajaran terhadap yang dianjurkan dalam kurikulum. Yang kedua itu subtopik, yang dimana isinya adalah idealnya bab ini dipecah dalam beberapa subbab seperti sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem ekskresi. Dan dengan pembagian ini, materi akan lebih mudah dipahami oleh siswa karena sesuai topik diberikan fokus yang mendalam namun tetap sederhana. Selanjutnya adalah penggunaan gambar atau ilustrasi, di mana kurikulum ini mencakup tentang gambar organ tubuh yang dimana mengisi tentang sangat penting untuk menjelaskan memasukkan ilustrasi tubuh manusia, misalnya paru-paru, jantung, lambung, dan ginjal dengan label yang jelas dan berwarna. Gambar-gambar ini membantu siswa memvisualisasikan proses yang sulit dipahami secara abstrak, di mana ilustrasi tahapan pertumbuhan ini mengisi tentang jika ada ilustrasi perkembangan manusia dari bayi hingga dewasa. Ini akan memberikan konteks visual yang memperkuat pemahaman siswa terhadap proses alami yang terjadi pada tubuh mereka sehingga tubuh mereka sendiri. Selanjutnya adalah diagram alir. Diagram alir ini mengisi tentang sederhanakan proses biologis seperti aliran darah atau pencernaan menggunakan diagram aliran sederhana yang biasa digunakan atau yang biasa diikuti oleh siswa, sehingga proses kompleks lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada pula di mana kelayakan bahasa. Kelayakan bahasa ini berisi tentang bahasa yang sederhana. Bahasa yang digunakan harus sederhana agar lebih mudah dipahami oleh siswa kelas 5, di mana kita ketahui bahwa siswa kelas 5 kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mereka mengerti. Kalimat-kalimat tersebut harus sederhana, singkat, jelas, dan tidak rumit. Selanjutnya, misalnya istilah sistem peredaran tubuh bisa dijelaskan dengan lebih mudah sebagai cara darah bergerak dalam tubuh kita. Istilah-istilah ilmiah seperti respirasi, enzim, atau hemoglobin sebaiknya dijelaskan dengan kata-kata sederhana, contohnya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya adalah penggunaan istilah ilmiah. Ada beberapa istilah ilmiah mungkin sulit dimengerti oleh siswa kelas 5, misalnya nutrisi, metabolisme, sirkulasi. Istilah ini sebaiknya disederhanakan atau dijelaskan dengan analogi yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya adalah glosarium, di mana di akhir bab atau dalam margin teks yang menjelaskan istilah-istilah penting dapat membantu siswa memperkaya kosakata ilmiah mereka tanpa membingungkan. Dan selanjutnya adalah kalimat yang singkat dan jelas. Kalimat ini biasanya terstruktur kalimat yang isinya struktur kalimat sebaiknya dibuat sederhana agar langsung mengarah ke poin pembelajaran. Dihindari penggunaan kalimat yang terlalu panjang atau kompleks yang bisa membuat siswa kehilangan fokus.